Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tines Torus. Hari ini saya akan bahas tentang Ibu Ripa ya, yang terkenal lagi viral sekarang Bapak Ibu ya. Saya melihat di YouTube lain, apalagi lain memang membahasnya, tapi nggak mengena begitu, karena mereka nggak berpengalaman ya, nggak pernah berjumpa dengan Yesus itu, sehingga nggak connected dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ripa, nggak memuaskan jawabannya ya. Jadi saya di sini karena saya berpengalaman ya, makanya saya turun tangan Bapak Ibu ya, supaya satu jiwa berharga di mata Tuhan. Jadi Ibu Ripa, kenapa dia viral? Karena dia berkata, ngapain sih menyembah Tuhan yang tangannya aja nggak sembuh-sembuh, masih berlubang gitu ya. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya, baru saya akan kasih pendapat saya ya. Nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Jadi Ibu Ripa katanya nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong ya. Sampai sekarang bolong gitu ya. Oke, ini sangat menarik Bapak Ibu, sangat menarik untuk dibahas ya. Saya di sini sebenarnya saya nggak mau mengusir sama tetangga kita ini ya, agama tetangga, tapi karena Tuhan menyuruh ya udah saya bahas Bapak Ibu, karena ini menarik ya, dan karena saya berpengalaman, jadi ini harus diberitakan supaya Ibu Ripa menerima dan percaya kepada Yesus Kristus lewat saya ya. lewat apologet lain Ibu Ripa tetap bersih keras ya kan, tapi lewat saya hari ini, kalau Ibu Ripa mendengarkannya, saya percaya dia akan menemukan jalan yang benar dan siapa Yesus itu. Amin. Dan terakhir nanti saya akan mendoakan di sini Bapak Ibu ya. Kita berdoakan bersama dengan Ibu Ripa ya kan. Saudara, jangan hanya mengkritisi orang itu, tapi tetap mendoakannya Bapak Ibu. Karena untuk mengubahkan seseorang itu bukan lewat mulut saudara ya kan. Harus dibarengi dengan doa. Karena doa adalah nomor 1 Bapak Ibu ya. Jadi terakhir nanti kita sama-sama mendoakan ya. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu kitab Lukas ya, Lukas 24. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Lukas 24 ayat 36 ya. Saya akan bacakan. Tolong Ibu Ripa membuka supaya kita belajar ya. Lukas 24 ayat 36. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu ya, kenapa? Jadi waktu saya berpengalaman Bapak Ibu, berjumpa di alam mimpi Bapak Ibu, melihat Yesus Bapak Ibu ya. Tapi karena Yesus bercahaya Bapak Ibu,
ya samar-samar ya. Dan saya melihat Bapak Ibu masih ada bekas ya, masih ada bekas. Kenapa Yesus tidak menghilangkan bekas itu Bapak Ibu? Mungkin Ibu Ripa mengatakan, kenapa sih Yesus nggak menghilangkan bekas ini? Kan Yesus kan sempurna, Yesus kan Tuhan ya, gitulah ya kan, ibaratkan gitulah ya ceritanya. Ya, Yesus memang sempurna dan Yesus memang Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, sehingga dia bisa hidup Bapak Ibu ya. Bisa hidup. Hanya Yesuslah yang bisa hidup ya, mati dan bangkit dan hidup 40 hari Bapak Ibu. Dan memiliki, Yesus sendiri bilang kalau dia hantu nggak memiliki tubuh daging ya. Tapi Yesus bangkit dari kematian, dia memiliki tubuh Bapak Ibu. Tapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan Bapak Ibu. Dan bisa dipegang Bapak Ibu. Kalau hantu nggak bisa dipegang. Ya. Hantu nggak bisa dipegang. Mau hantu siapa mau kau pegang Bapak Ibu? Orang tua saudara? Pacar saudara, guru saudara? Bisa kau pegang hantunya? Ya. Tapi Yesus, karena Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu, terbukti sehingga dia bisa hidup kembali, memiliki tubuh. Para murid aja Bapak Ibu ya. Ibu Ripa bukan murid ya, muridnya saja waktu itu nggak percaya, terkejut dan dipikir hantu. Tetapi saat Yesus memberikan, kan Yesus kan meniup, Roh Kudus turun atasmu, baru sehingga mereka jadi untuk Ibu Ripa menerima, ya harus saya berdoa dulu supaya Roh Kudus turun dia ke atas Ibu Ripa. Karena tidak gampang untuk menerima, untuk mengakui Yesus adalah Tuhan ya. Enggak gampang, butuh proses. Saya aja pun butuh proses. Saya dulu orang Kristen Bapak Ibu ya, dari kecil saya orang Kristen, tapi ya tidak mengerti siapa Yesus ini, who is Jesus ya kan. Itu saya mencari Yesus itu butuh waktu, butuh proses Bapak Ibu. Enggak segampang yang saya membalikkan telapak tangan ini ya, enggak, ya butuh proses ya. Jadi waktu saya Bapak Ibu bermimpi, saya berjumpa Yesus itu bukan hanya sekali Bapak Ibu ya. Kenapa Yesus bim salabim langsung dia seperti semula, nggak ada bekasnya ya, dia seperti maksudnya dia bersih gitu loh, maksudnya yang nggak ada bekas cacat gitulah ya kan, nggak ada bekas paku, nggak ada bekas ini semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Yesus tetap meninggalkan bekas itu? Kenapa Yesus nggak menghilangkan bekasnya itu Bapak Ibu? Saudara mau tahu, Ibu Ripa mau tahu kenapa Yesus tetap bertahan Bapak Ibu? Maksudnya bukan bertahan, maksudnya tetap menunjukkan bekas itu. Supaya Ibu Ripa tahu siapa Yesus itu. Amin. Contoh, kenapa bangsa Israel atau Yerusalem lah saya bilang, Yerusalem itu sudah berapa kali itu dihancurkan Bapak Ibu, tetapi tempatnya di mana Yesus berada itu tidak pernah hancur, tetap dijaga. I don't know who yang jaga. Saya nggak tahu siapa yang jaga itu, tapi sampai sekarang ini masih ada Bapak Ibu. Sekalipun saya belum nggak pernah ke Yerusalem, tapi lewat YouTube saya bisa melihat bahwa bekasnya waktu Yesus masih ada di sana. Kenapa nggak dihancurkan sekalian ya? Padahal udah berapa kali Yerusalem dihancurkan ya kan, dirobohkan ya, tetap aja ada peninggalan di mana Yesus
melakukan sesuatu esensi yang luar biasa Bapak Ibu. Contoh, darah Yesus masih ada di sana katanya. Ya kan Yesus kan disiksa ya kan. Sebelum dia disalibkan kan dia dimasukkan ke apa ya, ke ruang tanah gitu, penjara tanah. Jadi saya lihat seorang YouTuber masuk ke sana dan dia mengatakan masih ada bekas darah itu. Maksudnya darah itu seperti hidup gitu loh, nggak bau amis. Darah itu seperti darah manusia gitu, seperti baru dipotong, darahnya itu masih ada gitu. Saya juga pingin juga ya kalau ada rezeki ke sana ya kan, supaya jangan lewat YouTuber aja. Jadi esensi darah itu masih ada di sana Bapak Ibu, melekat Bapak Ibu ya, kata mereka ya. Di video kan ini ya kan, nama YouTuber ya kan. Dan bekas kakinya Yesus ada di sana Bapak Ibu. Dan waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani masih ada di sana. Masih dipelihara Bapak Ibu, nggak hancur. Itu sangat luar biasa. Kenapa Yesus tidak menghancurkan semuanya supaya hilang, nggak ada bekas? Ya. Tetapi karena ini important Bapak Ibu. Ini important. Kenapa saya bilang important? Kenapa ini saya bilang important? Supaya manusia yang tidak percaya tahu bahwa Yesus itu, Tuhan itu pernah jadi manusia dan namanya Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Makanya ini dipelihara bekas-bekasnya ini Bapak Ibu. Dan bekas tangan ini pun akan dipelihara supaya orang tahu bahwa dia pernah jadi manusia. Mungkin kalau Yesus tidak ada bekas ini, lubang yang di sini Bapak Ibu, mungkin para murid nggak percaya karena mereka melihat bahwa Yesus itu dipaku, ya kan? Setelah para murid melihat dan memegang Bapak Ibu, baru mereka percaya, oh, this is real, Jesus Christ. Makanya para murid sebelum Yesus naik ke surga nih, kan 40 hari kan Yesus kan di bumi kan. Sebelum Yesus naik kayak terangkat ke surga, kan para murid ngomong, kapan engkau memulihkan bangsa Israel? Apa kata Yesus? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Jadi Tuhan tidak to the point mengatakan sesuatu ya, hanya berjaga-jaga. Karena kedatangan Mesias itu kedua kali itu adalah the secret coming Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus itu selalu merahasiakannya. Ya. Jadi kalau orang pun berpengalaman nggak pernah dikasih tahu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan percaya ada YouTuber yang mengatakan kedatangan Tuhan itu tahun 2000 segini. Ya, segini. Ya, nggak usah percaya itu omong kosong Bapak Ibu ya. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan tentang kedatangannya. Ya, karena ini ada misteri ilahi namanya ya. Jadi Ibu Ripa ya, singkat saja ini. Supaya Ibu Ripa bisa mengerti, bisa memahami bahwa kenapa Yesus itu tetap bolong ya. Yesus itu tidak bercacat ya. Kalau dia bercacat, tidak mungkin dia ya bisa menyelamatkan manusia ya. Karena dari perjanjian lama itu Bapak Ibu, perjanjian lama itu domba itu tidak bisa bercacat ya. Perjanjian lama itu kalau ada dosanya dibawa persembahan yang tidak bercacat. Jadi hanya di perjanjian baru siapa domba itu Bapak Ibu? Yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Dia tidak bercacat, dia tidak bernoda. Ya.
Makanya dia itu ya bisa mengampuni dosa. Bayangkanlah Bapak Ibu, seorang perempuan yang berzina, Yesus berkata dosamu sudah diampuni, jangan ulangi lagi. Gak ada seorang manusia, seorang nabi bicara seperti itu Bapak Ibu. Gak ada nabi siapa yang pernah bicara seperti itu Bapak Ibu. Gak ada ya. Ya seperti kata Ibu Ripa, dia seorang nabi, dia seorang yang manusia biasa, ya kan? Kalau dia memang manusia biasa, kenapa dia bisa berani bicara seperti itu di depan umum itu? Dia bisa bicara bahwa dosamu sudah diampuni, jangan ulangi lagi, ya kan? Jadi sampai di sini, semoga Ibu Ripa mencari kebenaran ya. Kuncinya seperti ini Ibu Ripa. Tolong jam 12 malam itu ngomong di kamar ya. Nggak usah berteriak, nanti dibilang orang gila ya. Ngomong di dalam kamar itu, jika benar-benar Yesus adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, tunjukkan esensimu. Ya maksudnya Tuhan itu bukan langsung menunjukkan datang kepada saudara, enggak, tapi esensinya akan datang lewat mimpi, lewat cahaya. Itu nanti akan muncul kalau Ibu Ripa benar-benar mencari siapa sosok Yesus itu dari hati ya, karena Tuhan melihat hati Bapak Ibu, kesungguhan hati saudara untuk mencari Dia ya. Seperti saya sungguh-sungguh mencari Dia Bapak Ibu sampai saya mendapatkannya ya. Jadi kalau Ibu Ripa pingin mencari siapa sih sosok Yesus itu, Ibu Ripa jangan kalah dengan setan. Saudara baca Markus 5 ya. Markus 5 Legion ya. Malaikat yang bernama Legion. Legion aja tahu siapa Yesus. Coba tahu siapa Yesus Bapak Ibu. Saudara lebih mulia dari para setan ya kan, dari para legion. Masa saudara nggak kenal siapa Yesus ya? Para setan saja tahu siapa yang disingkirkannya Bapak Ibu. Lihat di karnaval di Brazil. Ibu Ripa tolong lihat di YouTube yang kejadian-kejadian di karnaval di Brazil ya. Siapa yang mau mereka singkirkan Bapak Ibu? Siapa yang mereka hina? Olok-olok. Ya sosok Yesus, bukan sosok Tuhan yang lain, agama lain. Enggak. Yesus yang di mereka singkirkan supaya orang-orang tidak menyembah Yesus. Karena ini sangat important buat mereka. Sangat berbahaya buat mereka. Para penganut gereja setan ya, sangat-sangat berbahaya kalau ada orang mau datang kepada Yesus. Makanya itu yang mereka rendahkan Bapak Ibu ya. Di karnaval di Brazil mereka berusaha merendahkan sosok Yesus itu supaya orang tidak mau datang lagi melayani menyembah Yesus. Bukan Allah yang lain mereka promosikan, mau diolok-olok, mau direndahkan, enggak. Jadi Ibu Ripa harus berpikir siapa sih sosok Yesus ini, kenapa sih sosok Yesus ini saja yang diapakan oleh setan. Kenapa enggak yang lain? Kan agama yang lain. Kenapa enggak yang lain gitu loh? Kenapa hanya Yesus saja yang mereka ya. Jadi supaya, karena tidak gampang untuk mempercayai, untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu butuh proses Bapak Ibu ya. Amin. Jadi saya akan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di hari ini saya berdoa dan memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tunjukkan belas kasihan-Mu, anugerah-Mu Tuhan kepada Ibu Ripa supaya Ibu Ripa Tuhan mengetahui kebenaran siapa Yesus itu. Satu jiwa berharga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu yang kuduskan, sucikan Ibu Ripa untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini. Terima kasih.